Materi kita kali ini akan membahas tentang acidity, alkalinity, dan dissolved gas atau gas terlarut. Kita awali dengan bahasan tentang acidity atau keasaman dalam bahasa Indonesia. Jika kita berbicara tentang keasaman, maka kita akan berbicara tentang pH. Apa sih pH itu? pH itu singkatan dari bahasa Latin yang berarti Pondus hydrogeni, atau artinya dalam bahasa Latin quantity of hydrogen atau jumlah dari ion hidrogen. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita menyebut pH sebagai power of hydrogen. Artinya memang saat kita berbicara tentang pH, kita paling banyak akan berkaitan dengan hidrogen dalam bentuk ion. Jadi definisi pH adalah standar pengukuran seberapa asam atau seberapa basa suatu larutan. Dan pH diukur dalam skala 0 sampai 14. pH itu dikontrol oleh keberadaan ion hidrogen atau H+, di mana pH dalam kondisi asam itu berarti ion hidrogen itu lebih banyak dibandingkan dengan ion hidroksida atau OH-. Sebaliknya, dalam kondisi basa, larutan itu memiliki ion hidroksida yang lebih banyak dibandingkan dengan ion hidrogen. Berikut menjelaskan tentang skala pH. Jadi pH itu seperti yang sudah kita tahu ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa, 0 sampai 14, di mana pH 7 menggambarkan kondisi larutan yang bersifat netral atau tidak asam maupun tidak basa. Skala pH itu bersifat logaritmik, artinya bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pH itu setara dengan 10 kali lipat. Jadi contoh misalnya kita memiliki jus jeruk dan jus tomat. Dalam skala pH, perbedaan jus jeruk dan jus tomat itu hanya 1. Karena jus jeruk itu 3, jus tomat 4. Artinya jus jeruk 1 kali lebih asam dibandingkan dengan jus tomat. Itu dalam skala pH. Namun makna sebenarnya karena skala pH bersifat logaritmik, jus jeruk ini 10 kali lipat lebih asam dibandingkan dengan jus tomat. Mengapa skala pH dibuat logaritmik? Ini karena kisaran pH yang sangat besar. Sehingga untuk mengakomodir angka-angka yang sangat besar itu dibuat skala pH. Kalau menggunakan skala normal bisa jadi dari 0 sampai 14 itu angkanya akan sangat besar. 10 pangkat 14 sehingga dibuatlah skala logaritmik seperti ini. Semakin besar itu akan bersifat semakin basa. Mulai dari air laut itu berada pada pH basa, baking soda, amonia, air sabun, bleach. Semakin kecil semakin bersifat asam. Yang paling asam itu ada beberapa senyawa kimia, salah satunya adalah strong hydrochloric acid atau HCl. Jadi senyawa kimia yang mengandung unsur H itu biasanya cenderung bersifat asam. Skala pH air laut itu berada pada kisaran basa sedikit saja, berada pada kisaran 8,2. Kenapa? Karena laut mengandung banyak komponen-komponen garam yang dapat mengatur nilai pH air laut sedikit berada di posisi basa. Apakah yang mempengaruhi pH? Beberapa faktor yang mempengaruhi pH itu adalah bedrock atau batu-batuan atau batu-batuan yang ada di permukaan tanah di suatu lokasi. Kenapa bedrock dapat mempengaruhi pH? Karena batu-batuan ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang berpotensi untuk mengubah ion hidrogen maupun ion hidroksida suatu larutan atau biasa bedrock ini mempengaruhi pH di sungai-sungai misalnya.
Nah, berikutnya ada acid rain atau hujan asam. Dari namanya sendiri jelas bahwa dia hujan yang bersifat asam. Berarti kalau hujan asam ini terjadi dan hujannya jatuh misalnya di sungai atau misalnya di tanah, itu dapat mempengaruhi pH sungai maupun pH air tanah, mengakibatkan pH-nya menjadi asam. Hujan asam ini biasanya diakibatkan oleh kondisi asam yang ada di atmosfer. Kemudian berikutnya adalah limbah wastewater discharge. Wastewater discharge ini dianggap dapat mempengaruhi pH perairan baik dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri. Seperti yang tadi kita lihat di skala pH, salah satu yang dapat mengubah pH misalnya adalah pemutih. Pemutih kandungan pH-nya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya rumah tangga menggunakan pemutih lalu limbahnya masuk ke perairan, masuk ke sungai, dapat mempengaruhi perubahan pH. Kemudian yang terakhir adalah karbon dioksida atau CO2. CO2 sangat signifikan mempengaruhi pH, terutama di laut terbuka. Karena faktor bedrock, acid rain, wastewater discharge itu banyak mempengaruhi perubahan pH cenderung di daratan maupun di laut, tapi yang masih dekat dengan daratan karena ini semua sumbernya di darat. Acid rain misalnya itu hanya dapat terjadi pada rentang jarak yang tidak terlalu jauh dan biasanya acid rain ini akibat dari aktivitas industri sehingga banyak terjadi di darat. Tapi yang berpotensi mempengaruhi pH di laut itu adalah karbon dioksida karena karbon dioksida ada di atmosfer dan selalu ada interaksi antara atmosfer dengan permukaan laut sehingga sangat potensial keberadaan karbon dioksida di atmosfer dapat mempengaruhi pH di laut. pH dan lautan. Jadi tadi di skala sudah kita lihat bahwa pH air laut itu cenderung bersifat basa, tapi sedikit saja, jadi juga tidak terlalu banyak. Jadi air laut itu secara alami bersifat sedikit basa atau slightly alkaline. Berada pada rentang berapa? Kalau pH ideal air laut di permukaan laut dan di lepas pantai atau di open ocean itu pada kisaran 7,5 sampai 8,2. pH air laut itu variasinya kecil, jadi perubahannya tidak banyak. Misalnya dalam musim, perbedaan musim itu hanya akan mengakibatkan perubahan 0,1. Berbeda kalau kita berbicara tentang suhu. Suhu saat musim panas, misalnya permukaan laut bisa menghasilkan suhu sampai 30 derajat Celcius. Tapi saat musim dingin, suhu permukaan laut mungkin hanya berkisar 10 derajat Celcius. 30 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius itu perbedaannya sangat besar. Kalau pH itu hanya 0,1 perbedaan pH. Jadi akhirnya pH di laut itu dikatakan cenderung stabil, tidak banyak berubah. Akhirnya pertanyaannya kenapa pH air laut cenderung stabil? Ternyata ada yang menjaga kestabilan pH air laut itu. Siapakah yang menjaga kestabilan pH air laut? Itu ada sistem di laut yang disebut dengan karbonat buffering system atau dalam bahasa Indonesianya adalah sistem penyangga karbonat. Jadi karbonat buffering system ini yang akan mencegah perubahan pH secara signifikan di laut meskipun ada penambahan unsur yang bersifat asam maupun basa. Meskipun laut kemasukan faktor-faktor yang bersifat asam, tapi laut bisa menstabilkannya sehingga menaikkan pH menjadi basa. Demikian juga sebaliknya ada faktor yang dapat menaikkan pH lalu laut akan menstabilkan dengan sedikit menurunkannya sehingga pH air laut cenderung berada pada kisaran 7,5 sampai 8,2. Nah, gambar ini menjelaskan tentang sistem karbonat buffering tersebut. Jadi bagaimana cara karbonat
menyangga pH air laut. Jadi karbonat buffering system pelaku utamanya adalah karbonat. Karbonat itu apa? Karbonat itu adalah senyawa kimia. Nah, kalau kita akan mempelajari karbonat buffering system, kita harus mempelajari reaksi yang terjadi di laut. Reaksi yang terjadi di laut pasti kalau kita berbicara pH itu akan melibatkan CO2 atau karbon dioksida. Makanya tadi salah satu penyebab perubahan pH di laut yang paling signifikan itu adalah CO2. Jadi CO2 itu hadir dalam bentuk gas di atmosfer. Nah, kemudian gas CO2 di atmosfer ini masuk ke permukaan laut. CO2 memiliki sifat sangat mudah bereaksi dengan air. Jadi gas CO2 dari atmosfer masuk ke laut bertemu dengan molekul air H2O. Bereaksilah kedua senyawa ini berubah menjadi H2CO3 atau carbonic acid atau asam karbonat. Bagaimana dia bisa mengubah H2CO3? Kita harus kembalikan kepada prinsip sederhana reaksi kimia. Bahwa reaksi kimia prinsipnya reaksi awal itu harus sama dengan reaksi akhir. Baik dalam bentuk jumlah atom maupun dalam bentuk muatannya. Jadi kalau di awal reaksi kita punya molekul H2O yang bersifat netral dan gas CO2 yang bersifat netral sehingga berubah menjadi asam karbonat pun yang bersifat netral. Kita tidak melihat ada muatan di sini. Dan kita harus perhatikan bahwa unsur yang di awal harus sama dengan yang di akhir. H di sini ada 2, di sini pun juga ada 2H, H2, kemudian C ada 1, C ada 1, dan O ada 1 tambah 2, 3, di sini ada 3. Jadi sangat mudah sebenarnya mengingat reaksi karbonat buffering system ini. Yang penting kita memahami konsep dasar reaksi kimia. Jadi dari reaksi molekul H2O ditambah gas CO2 itu berubah menjadi asam karbonat H2CO3. Nah, H2CO3 ini memiliki sifat kalau dia sudah terbentuk, dia energinya sangat besar. Energinya sangat besar dan dia harus menguraikan dirinya sendiri untuk biar dia bisa stabil. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuk menstabilkan dirinya. Bagaimana cara, apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia harus melepaskan ion hidrogen untuk menstabilkan energinya. Ion hidrogen di sini dalam bentuk H+. Lalu kemudian dari H2CO3 terlepas satu ion H+, apa sisanya sehingga reaksi ini tetap berjalan seimbang? Sisanya adalah HCO3-. Jadi tetap kita bisa lihat bahwa di sini muatannya plus, di sini muatannya min, plus tambah min akan bersifat netral. Sama dengan H2CO3 yang sifatnya netral. Lalu kemudian H tetap ada 2 untuk menyamakan dengan H2 ini dan CO3 sama CO3. Jadi H2CO3 begitu dia terbentuk dari reaksi air dan karbon dioksida itu akan berubah menjadi ion H+ plus HCO3-. HCO3- ini adalah senyawa bikarbonat. Nah, kemudian dari satu kali pelepasan energi ini saja kita sudah mengetahui bahwa ada penambahan ion H+. Ion H+ ini berasosiasi dengan sifat asam. Jadi kalau di suatu larutan banyak H+-nya, bisa jadi pH-nya akan semakin turun. Berarti kita bisa pahami bahwa kalau ada CO2 banyak di perairan, kemungkinan pH akan terus turun. Karena apa? Reaksi CO2 dan air berakhir menghasilkan satu ion H+.
Tapi kemudian HCO3 min ini juga memiliki sifat yang hampir sama dengan H2CO3. Artinya apa? Energinya berlebih. Dia harus menstabilkan dirinya. Dalam bentuk apa? Dia harus menguraikan kembali. Dia berubah menjadi melepaskan satu ion H+. Dan tersisa CO3 2-. Kalau di reaksi ini tergambarkan 2H+, itu adalah gabungan dari H+ yang di sini. H+ yang di sini sehingga ada ditambah H+ yang terlepaskan sehingga akhirnya ada 2 ion H+ terlepaskan ditambah senyawa yang terakhir CO3 2- itu adalah karbonat. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau ada CO2 di perairan, itu kemungkinan akan menambahkan jumlah ion hidrogen di suatu perairan yang berpotensi untuk menurunkan nilai pH. Namun ternyata karbonat berperan untuk menstabilkan karena dia buffering system. Apa yang dilakukan oleh karbonat? Karbonat akan kembali berikatan dengan OH- karbonat nanti akan ada rumus di slide berikutnya yang sedikit lebih jelas. Namun di sini menunjukkan bahwa hasil akhir dari reaksi molekul air dan CO2 itu menghasilkan 2 ion hidrogen plus senyawa karbonat. Nanti fungsi buffering system dari karbonat apa? Karbonat ini pun sangat mudah bereaksi dengan air H2O. Dan saat karbonat bereaksi dengan air, dia akan melepaskan ion OH- atau hidroksida. Sehingga dia menstabilkan yang awalnya CO2 menghasilkan H+, tapi kemudian CO2 juga menghasilkan karbonat yang bisa bereaksi dengan air untuk melepaskan OH- sebagai penyeimbang pH tadi. Makanya dikatakan siapa yang berperan dalam menstabilkan pH air laut itu adalah karbonat. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Gambar ini menjelaskan tentang profil vertikal atau distribusi vertikal dari pH. Sebenarnya kalau kita perhatikan grafiknya seolah-olah tampak bahwa perubahan pH cukup besar gitu. Tapi kalau kita lihat skalanya, skala pH di sini hanya berada pada 7, bahkan ini di atas 7,5 sampai kurang dari 8,5. Jadi sebenarnya juga skalanya tidak terlalu, perubahannya juga tidak terlalu besar. Nah, pH, variasi pH itu dikatakan tidak terlalu besar itu tadi dari kalau kita melihat angkanya. Ini semakin ke bawah menunjukkan kedalaman laut gitu ya. Jadi ini permukaan laut. Lalu di sini ada yang disebut dengan bottom of photosynthetic zone atau zona fotosintesis. Artinya melewati garis ini kemungkinan fotosintesis sudah tidak terjadi lagi karena sinar matahari sudah tidak bisa masuk. Lalu semakin ke bawah sampai ke ocean floor atau dalam laut. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan minimum value untuk pH, berarti di sini pH minimum di laut itu terjadi di mana? Di bottom of photosynthetic zone sama di dekat dengan dasar laut. Yang mengakibatkan perubahan pH di laut itu tadi adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu sangat berkaitan dengan proses fotosintesis. Kita bayangkan kalau karbon dioksida di perairan banyak, berarti pH akan turun. Tapi kalau karbon dioksida lebih sedikit, pH akan naik. Nah, di sini di permukaan pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan di zona ini. Mengapa? Karena ini adalah zona fotosintesis, terutama di area permukaan.
Zona fotosintesis itu berarti apa? Organisme menyerap karbon dioksida, lalu nanti akan menghasilkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Artinya apa? Di permukaan laut, karbon dioksida itu banyak diserap oleh organisme, sehingga mengakibatkan konsentrasi karbon dioksida sedikit berkurang. Kalau konsentrasi karbon dioksida berkurang, berarti pH-nya bisa lebih tinggi. Tapi kemudian di bottom photosynthetic zone ini sudah tidak ada lagi fotosintesis, sudah tidak ada lagi organisme yang bisa menyerap karbon dioksida. Karena tidak ada sinar matahari, sehingga akhirnya apa? Ada karbon dioksida di kolom perairan ini. Dan kalau karbon dioksida ada di kolom perairan ini, kemungkinan pH-nya jadi akan turun. Seperti itu penjelasannya. Nah, nanti kemudian semakin ke bawah, karena ini sudah bukan lagi zona fotosintesis, berarti perubahan pH itu dipengaruhi oleh distribusi vertikal dari karbon dioksida. Di sini kenapa ada peningkatan nilai pH? Berarti kemungkinan karbon dioksida, distribusi karbon dioksida di daerah sini lebih sedikit dibandingkan dengan karbon dioksida di laut dalam. Salah satu penghasil karbon dioksida itu adalah aktivitas organik dekomposisi material. Dan biasanya aktivitas organik, respirasi itu juga cukup banyak ada di kolom perairan sehingga mengakibatkan suplai karbon dioksida cenderung lebih tinggi dibandingkan di bagian ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alkalinity atau dalam bahasa Indonesia alkalinitas. Jadi apakah alkalinitas? Definisi alkalinitas adalah buffering capacity dari suatu perairan atau kemampuan membuffer, kemampuan menyangga. Alkalinitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perairan untuk menetralkan asam dan basa sehingga bisa menjaga kestabilan pH. Jadi kemampuan suatu perairan untuk menjaga kestabilan pH itu yang disebut dengan alkalinitas. Suatu perairan yang dikatakan memiliki buffer yang bagus atau alkalinitas yang bagus itu jika perairan itu mengandung senyawa-senyawa seperti bikarbonat, karbonat, dan ion hidroksida. Jadi kalau ingat dari reaksi karbonat buffering system ini tadi, kalau ada perairan yang mengandung bikarbonat atau HCO3- dan yang mengandung karbonat atau CO32- dan yang mengandung ion hidroksida itu kemungkinan perairan itu memiliki alkalinitas yang bagus. Kenapa dikaitkan dengan ion hidroksida bukan ion hidrogen? Karena pH itu paling sering akibat dari perubahan pH itu paling sering akibat dari masuknya ion hidrogen. Jadi potensi masuknya ion hidrogen itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ion hidroksida. Jadi penurunan pH itu jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan kenaikan pH. Sehingga akhirnya suatu perairan yang dikatakan memiliki pH yang stabil itu jika dia memiliki ion hidroksida untuk menstabilkan ion hidrogen ini tadi. Nah, ion hidroksida itu didapatkan dari apa? Dari reaksi karbonat dengan air. Nah, tanpa kemampuan buffering ini, setiap penambahan asam ataupun basa di suatu perairan itu dapat mengubah nilai pH. Alkalinitas itu banyak digunakan untuk mengetahui kondisi di cenderung biasanya perairan tawar atau perairan-perairan yang dekat dengan sumber-sumber yang dapat mengakibatkan perubahan pH. Jadi misalnya di sungai, ingin melakukan penelitian di sungai, kemudian kita harus ukur alkalinitasnya. Kenapa? Untuk tahu apakah sungai ini pH-nya cenderung stabil atau tidak. Tapi kalau di laut, alkalinitas itu biasanya dari yaitu tadi karbonat buffering system, sehingga cenderung di laut itu alkalinitasnya bagus karena laut punya karbonat buffering system.
Alkalinitas itu penting bagi organisme akuatik atau organisme perairan karena alkalinitas melindungi mereka dari perubahan pH yang sangat signifikan. Jadi kalau misalnya organisme hidup di sungai, kemudian ternyata sungainya itu alkalinitasnya jelek, sehingga akhirnya dapat mempengaruhi proses hidup organisme itu. Tapi kalau sungainya alkalinitasnya bagus, berarti organismenya akan merasa cukup aman karena tidak banyak perubahan pH. Karena setiap makhluk hidup itu memiliki kisaran pH ideal untuk pertumbuhannya. Jadi tidak boleh terlalu banyak perubahan. Kemudian alkalinitas itu juga penting terutama untuk area-area yang hujan asam cenderung menjadi masalah. Biasanya di mana? Perairan-perairan yang dekat dengan pabrik-pabrik atau industri. Jadi harus diukur berapa alkalinitas perairan wilayah tersebut. Kalau satu sumber alkalinitas, tadi dikatakan perairan yang memiliki alkalinitas yang bagus itu yang memiliki senyawa bikarbonat, karbonat, dan ion hidroksida. Nah, salah satu senyawa yang bisa menghasilkan ketiga senyawa ini itu adalah kalsium karbonat atau CaCO3, kalsium, dan ada unsur karbonat di dalamnya. Kalsium karbonat itu kalau bahasa umum itu adalah batu kapur. Jadi batu kapur itu memiliki unsur kalsium dan karbonat. Nah, atau semua senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbonat seperti misalnya dolomite. Kemudian ada beberapa senyawa yang paling tidak ada unsur karbonat di dalam. Nah, ini adalah contohnya. Jadi saat kita berbicara tentang alkalinitas itu pasti kita akan berhubungan dengan senyawa-senyawa ini, yaitu ion hidrogen H+. Jadi jangan lupa kalau kita berkata ion itu harus ada plus karena muatan. Jadi jangan tuliskan ion hidrogen H saja, itu akan menjadi salah. Selanjutnya OH- atau ion hidroksida yang bisa menaikkan nilai pH menjadi basa. Lalu ada H2CO3 atau asam karbonat, dia mengandung unsur CO3. H2CO3 dihasilkan dari reaksi antara molekul air dengan gas karbon dioksida. Lalu kemudian ada ion bikarbonat HCO3-. Jadi jangan lupakan minnya karena dia hadir dalam bentuk ion. Kemudian karbonat ion CO3 2-. Itu ada unsur karbonat. Selanjutnya CaCO3 atau kalsium karbonat atau boleh disebut kalsit. Kemudian dolomite lime itu CaMgCO3 dua kali. Artinya tetap ada unsur CO3 atau karbonat dan kalsium, cuman dia mengandung magnesium. Nah, ini adalah komponen-komponen yang penting saat kita berbicara tentang alkalinitas. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, bagaimana apa yang terjadi, mengapa suatu perairan yang mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 dikatakan merupakan perairan dengan alkalinitas yang bagus. Jadi jika CaCO3 itu ada di suatu perairan dan kemungkinan dia hadir dalam bentuk padat, solid, batu kapur, dan tapi dia bisa dissolve atau larut di air. Saat CaCO3 larut di air, CaCO3 dalam bentuk solid ini larut di air, dia akan terurai menjadi komponen pembentuknya. Apa? Ca2+ plus CO3 2-. Makanya kalau ada kalsium karbonat di suatu perairan itu sangat potensial untuk menambahkan ion karbonat di perairan itu. Karena dia terurai menjadi kalsium dan karbonat. Nah, lalu CO3 2- yang ada di perairan itu akan bereaksi dengan molekul air H2O. Bagaimana reaksinya? Apa yang terjadi? Dia akan kembali menghasilkan bikarbonat HCO3- plus
OH-, ion hidroksida. Sehingga makanya dikatakan karbonat ini buffering, karena kalau dia bereaksi dengan air, dia melepaskan hidroksida. Di saat karbon dioksida kalau bereaksi dengan air melepaskan H+, lalu akan dinetralkan oleh karbonat yang bereaksi dengan H2O menghasilkan ion hidroksida. Jadi ion hidroksida inilah yang nanti akan membantu untuk menaikkan kembali nilai pH perairan. Topik berikutnya adalah tentang gas terlarut di laut. Jadi dissolved gas atau gas terlarut. Gas itu kan sebenarnya ada di mana? Ada di udara, ada di atmosfer. Tapi ternyata gas juga bisa masuk ke dalam air sehingga dia dikatakan sebagai gas yang larut. Dia larut dalam molekul air. Ada banyak gas terlarut di laut, tapi pada bahasan kali ini kita membahas gas-gas yang banyak diteliti, banyak dipelajari, dan banyak berperan dalam mekanisme atau proses-proses yang terjadi di laut, yaitu ada oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, nitrogen N2, dan hidrogen sulfida atau H2S. Kenapa dikatakan sebagai gas terlarut? Karena gas ini yang ada di atmosfer masuk ke laut dan atau sebaliknya dari laut bisa kembali ke atmosfer. Jadi ada proses pertukaran gas atau gas exchange. Jadi gas exchange ini memungkinkan terjadi pertukaran gas antara atmosfer dengan laut atau laut dengan atmosfer. Kemudian konsentrasi gas terlarut di laut ini bervariasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ada beberapa area yang gas terlarutnya konsentrasinya banyak, ada yang sedikit meskipun dengan jenis gas yang sama gitu ya. Nah, yang pertama yang mempengaruhi konsentrasi atau keberadaannya di laut itu adalah chemical solubility atau daya larutnya. Ada beberapa gas yang sangat mudah larut seperti CO2. Jadi CO2 begitu ketemu dengan air, dia larut dan akhirnya dia bereaksi berubah. Bisa jadi akan menurunkan konsentrasi gas tersebut. Atau ada gas-gas yang tidak terlalu mudah larut sehingga begitu dia masuk ke laut dia tetap dalam bentuknya sebagai gas itu tadi. Nah, kemudian selain itu ada faktor yang mempengaruhi yaitu abundance atau jumlahnya atau konsentrasinya di atmosfer. Karena tadi gas itu berasal dari atmosfer masuk ke laut. Jadi bisa jadi kalau dia di atmosfer banyak, semakin banyak juga yang akan masuk ke laut. Atau sebaliknya, gas itu memang di atmosfer sedikit sehingga akhirnya konsentrasi di lautnya pun juga sedikit. Kemudian dipengaruhi oleh faktor oceanografi, jadi misalnya suhu, salinitas, densitas, percampuran massa air itu berpotensi untuk mempengaruhi konsentrasi di laut. Jadi ada misalnya laut yang cukup dingin, misalnya sangat mudah melarutkan CO2, tapi sebaliknya laut yang hangat tidak terlalu mudah melarutkan CO2, sehingga konsentrasi CO2-nya berbeda. Nah, kemudian parameter berikutnya itu adalah keterlibatan gas tersebut dalam reaksi atau dalam interaksinya dengan organisme atau dalam proses-proses kimia atau proses biologi yang ada di laut. Sebagai contoh, misalnya oksigen, gas oksigen itu dibutuhkan oleh organisme. Nah, berarti misalnya pada suatu wilayah organismenya banyak, bisa jadi oksigennya terbatas. Atau misalnya suatu daerah tumbuhannya banyak sehingga oksigennya pun banyak akibat dari proses fotosintesis itu. Ini menjelaskan tentang daya larut atau chemical solubility gas di laut itu sangat tergantung dari faktor oceanografi ini tadi seperti tekanan, suhu, dan salinitas. Tabel ini menjelaskan tentang komposisi gas beberapa contoh saja.
Jadi kalau kita perhatikan ada 4 gas yang dimasukkan dalam tabel ini, gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan argon atau AR. Kalau kita perhatikan di tabel periodik, AR ini adalah gas mulia. Jadi dia cenderung stabil. Nah, di sini kita bisa melihat persentase masing-masing gas di atmosfer, persentase masing-masing gas di permukaan laut, dan bagaimana konsentrasi gas tersebut dalam 1 kilogram air laut. Kita lihat nitrogen dan oksigen itu adalah 2 gas penyusun utama atmosfer. Jadi di atmosfer paling banyak itu adalah nitrogen 78%. Lalu diikuti oleh oksigen 21%. Ini kalau di total sudah 99%. Sisa 1% di atmosfer itu tersusun atas berbagai jenis gas yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah karbon dioksida dengan jumlah yang sangat kecil di atmosfer, sedikit 0,03. Argon ini mungkin komposisinya tidak sampai 1, dia termasuk 1% dari sisa antara nitrogen dan oksigen. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa di atmosfer yang banyak adalah nitrogen, lalu oksigen. Nah, kemudian di permukaan laut, berapa banyak persentasenya? Ternyata di permukaan laut kita menemukan bisa 47,5% nitrogen, lalu 36% oksigen. Masih wajar, kenapa? Karena di atmosfer memang nitrogen lebih tinggi daripada oksigen. Kemudian kita melihat persentase CO2 di permukaan laut 15,1%. Kalau kita lihat angka dibandingkan nitrogen dan oksigen masih wajar. Oh, karbon dioksida kalau di atmosfer pun juga lebih rendah dari 2 gas ini. Tapi nilainya ini sebenarnya sangat besar. Bayangkan di atmosfer dia hanya 0,03%, tapi di permukaan laut dia bisa sampai 15,1%. Artinya apa? Atmosfer CO2 itu sangat banyak yang bisa diserap oleh air laut. Lalu kemudian kita bayangkan kita mengambil 1 kilogram air laut. Dalam 1 kilogram air laut kita akan mendapatkan 12,5 mg nitrogen, 7 mg oksigen. Masih wajar ya, artinya apa? Nitrogen memang komposisinya lebih besar daripada oksigen. Tapi yang bikin shock itu adalah karbon dioksida. Dalam 1 kilogram air laut kita bisa dapatkan 90 mg karbon dioksida, di mana nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan nitrogen dan oksigen. Nah, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa karbon dioksida itu sangat mudah masuk ke laut dan sangat mudah bereaksi di laut gitu ya. Artinya laut itu adalah tempat penyerapan karbon dioksida. Jadi jangan sampai ada peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Karena kalau karbon dioksida di atmosfer semakin tinggi, laut pun juga akan menyerap karbon dioksida semakin banyak. Dampaknya apa? Tadi sudah kita bahas di karbonat buffering system bahwa kalau CO2 bereaksi dengan air laut itu akan menambahkan ion hidrogen. Jadi kalau CO2 banyak di laut, bisa jadi laut kita akan pH-nya akan semakin turun dan itu tidak bagus karena pH laut itu idealnya berada pada kondisi sedikit basah. Nah, ini coba kita lihat tentang oksigen. Oksigen di laut, jadi distribusi oksigen di laut itu sangat dipengaruhi oleh proses biologi dan proses fisika. Proses biologi berkaitan dengan makhluk hidup, proses fisika berkaitan dengan karakteristik fisika yang ada di laut. Air laut itu bisa tersaturasi atau jenuh oleh O2 yang berasal dari atmosfer sehingga dia tidak bisa menyerap lagi. Artinya apa? Dalam proses perpindahan gas dari atmosfer ke laut itu selalu ada proses keseimbangan. Jika di laut kurang, atmosfer akan terus menambahkan. Nah, di saat
O2 ini sebenarnya tidak hanya berasal dari atmosfer, tapi dia juga berasal dari laut itu sendiri dalam proses fotosintesis tumbuhan di laut. Sehingga apa kemungkinan bisa jadi konsentrasi O2 di permukaan laut itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di atmosfer. Nah, kalau sudah seperti itu, oksigen dari atmosfer itu sudah tidak bisa masuk lagi ke laut. Lalu ada istilah oksigen compensation depth atau kedalaman kompensasi oksigen. Itu definisinya adalah kedalaman laut di mana produksi oksigen itu sama dengan konsumsinya. Biasanya terjadi di mana? Terjadi pada kedalaman fotosintesis yang sudah sangat minim. Masih ada fotosintesis, hanya saja sedikit menghasilkan oksigen. Itu pada kedalaman biasanya antara 100 sampai 200 meter, tergantung dari kejernihan perairan dan berapa banyak sinar matahari yang masuk. Konsentrasi oksigen tergantung dari suhu, proses respirasi. Respirasi itu cenderung akan mengurangi jumlah oksigen. Kemudian decaying proses ini adalah dekomposisi atau penguraian makhluk hidup yang sudah mati. Decaying proses ini cenderung akan mengurangi oksigen. Kemudian yang faktor bisa menambahkan oksigen adalah fotosintesis dan juga percampuran massa air. Jadi kalau air bercampur itu bisa berpotensi menambahkan jumlah oksigen. Berikutnya karbon dioksida. Dari tabel tadi kita sudah tahu bahwa karbon dioksida itu sedikit di atmosfer. Tapi meskipun sedikit di permukaan laut 15%-nya itu adalah karbon dioksida. Sifatnya sangat mudah larut di air, jadi sangat mudah bereaksi dengan air. Konsentrasi karbon dioksida itu berbanding terbalik dengan konsentrasi oksigen, jadi faktor yang menambahkan oksigen cenderung akan mengurangi karbon dioksida. Contoh misalnya, fotosintesis menambahkan oksigen, tapi fotosintesis akan mengurangi karbon dioksida. Respirasi mengurangi oksigen, tapi akan menambahkan karbon dioksida. Dekomposisi bahan organik itu cenderung mengurangi oksigen dan menambahkan karbon dioksida. Lalu faktor oceanografi seperti temperatur, tekanan, pH, dan salinitas. Nah, statement ini menjelaskan tentang karena CO2 yang masuk ke laut dan bereaksi dengan air itu cenderung akan berakhir dalam bentuk senyawa asam karbonat dan juga karbonat. Maka biasanya paling sering yang terjadi untuk pertukaran gas CO2 itu biasanya dari atmosfer ke laut, tapi jarang dari laut dalam bentuk CO2 kembali lagi ke atmosfer. Karena CO2 kalau sudah masuk ke laut, dia biasanya akan berakhir sebagai senyawa karbonat, tidak lagi sebagai kembali menjadi karbon dioksida. Ini adalah sebaran vertikal O2 dan CO2, jadi secara ideal itu kita bisa lihat bahwa CO2 dan O2 itu berbanding terbalik. Jadi kalau di permukaan itu oksigen banyak, semakin ke bawah itu nilainya akan semakin kecil karena produksi produksi oksigen memang ada di permukaan, baik dari fotosintesis maupun dari atmosfer. Tapi sebaliknya CO2 itu dia minim di permukaan, tapi semakin ke bawah semakin banyak. Kenapa? Karena CO2 minim di permukaan karena banyak diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tapi banyak di laut dalam karena dalam proses penguraian bahan-bahan organik itu cenderung menghasilkan CO2. Sehingga akhirnya banyak CO2 di laut dalam. Terakhir adalah gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida ini sebenarnya banyak berasal dari laut itu sendiri, jadi tidak banyak yang berasal dari atmosfer. Jadi hidrogen sulfida itu termasuk salah satu gas terlarut yang dihasilkan dari apa? Dari proses dekomposisi dalam kondisi anaerobik. Gas hidrogen sulfida ini biasanya dihasilkan oleh bakteri yang mendekomposisi bahan-bahan organik.
H2S ini biasanya terjadi di perairan-perairan atau di habitat atau di lokasi yang ketersediaan oksigennya terbatas atau sirkulasi oksigennya terbatas. Jadi oksigen habis tapi H2S-nya muncul. Nah, biasanya ada di mana? Di ekosistem mangrove. Kenapa? Karena ekosistem mangrove itu adalah ekosistem di lumpur. Nah, kalau lumpur itu biasa sirkulasi oksigen itu terbatas. Dan kemudian juga banyak bahan organik di mangrove yang harus diuraikan oleh bakteri, sehingga kemungkinan H2S-nya juga bertambah. Atau juga ada di laut dalam atau di lubang panas di laut dalam, karena lubang panas ini memang memancarkan gas hidrogen sulfida. H2S ini sebagian besar beracun bagi organisme. Jadi kalau terlalu banyak H2S di suatu perairan itu dapat mengakibatkan kematian organisme. Demikian bahasan kita untuk materi ini tentang keasaman, alkalinitas, dan gas terlarut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.